Jadi saya itu ber-YouTube itu karena ingin punya media yang at any time saya bisa ngomong. Jadi tidak tunggu undangan Balkis, kira-kira begitu. Ya kan? Tidak tunggu undangan Olga. Punya platform sendiri. Punya jadinya. platform sendiri, bisa live streaming jam 2 malam, jam 3 malam. Saya pernah lakukan semua. Tapi Iya. gini Bang, saya penasaran Iya. nih, sebenarnya konten seperti apa sih yang Bang Refli tuh jadi tertarik bikin YouTube gitu loh? Iya, gini, saya kan backgroundnya kan hukum tata negara, Yes. ya, constitutional law. Jadi konten yang saya bayangkan adalah saya menjelaskan fenomena sosial politik, hukum dari sudut pandang hukum tata negara. Oke. Ah, contoh misalnya, kehidupan sehari-hari kan, nih. Ya, yang terbaru ya. Ya. Yang terbaru saya membahas pertemuan Seknas Jokowi dengan Presiden Jokowi. Oke. Itu virtual kayaknya ya, Ya. bukan langsung. Ya. Saya mengkritik itu dari konsep hukum tata negara, bukan soal suka dan tidak suka. Saya mengatakan setelah Pilpres harusnya yang namanya relawan itu dibubarkan. Karena Jokowi itu bukan presiden relawan, tapi presiden the Republic of Indonesia. Ya kan? Indonesian people. Ya. Dan tidak boleh menggunakan nama Jokowi untuk non-state institutions. Ya kan? Karena institusi non-negara itu tidak boleh menggunakan nama resmi presiden. Jadi bener ya, memang ada kritik, mau yang konstruktif atau yang mungkin straightforward aja hanya kritik, itu memang jadi konten utamanya Iya. YouTube-nya Bang Refli. Iya. Tapi kalau jadi YouTuber berasa mudahan gak Bang? Oh sangat. ini aja agak formal kan. Saya nggak ganti baju, ya kan? Gitu. Karena ya kita juga waktu itu datang ke meja SPB juga, Iya. Mas Deddy Kobizar juga seperti itu ya, merasa tapi kan memang lebih luas Ya kalau begitu Deddy kan kontennya. memang lebih Luas. muda dari saya. Kontennya lebih luas mungkin karena Iya. bisa apa saja gitu. Nah, Dan tapi juga dunia dibedakan. konten dia. Yang serius pun mendapat 1,4 juta subscribers. Banyak dong Bang tiap bulan dapatnya Bang. Lumayan, Kalau Mas lumayan. Deddy kan bisanya katanya sampai miliaran tuh. Iya. Ya Bang Refli ratusan juta pasti ada lah. Ada. Tapi kalau dibandingkan dengan waktu komisaris dulu, sama. Gedean gaji YouTuber. Oh, wow. Dari komisaris Jasa Marga dan Pelindo lebih besar YouTuber. Komisaris utama Iya. loh itu. Wow. Saya komisaris utama tapi kan tipe C. Jangan ada tipenya. Beda dong dengan Abdi Sleng. Kalau Abdi Sleng itu tipe A dia. Jadi YouTuber tipe A nih. YouTuber Oh iya, tipe A lah ya. Iya. Kalau YouTuber saya tetap tipe B. Tipe A itu Deddy Corbuzier. Tipe A tuh yang penghasilannya miliaran itu. Iya. Bang Refli, ini aku pengen ngebahas ini nih sama Bang Refli. Jadi kan beberapa waktu yang lalu itu kan lagi banyak banget dibicarakan soal UU ITE kalau menghina presiden itu bisa kena hukuman 4,5 tahun. Nah, ini untuk netizen-netizen juga nih ya, sebenarnya gimana sih Bang? Jadi kalau soal undang-undang ITE ini yang menghina presiden itu nggak masuk undang-undang ITE, itu masuk RUU KUHP yang baru. Kalau ditanyakan kepada saya nggak setuju saya. Kenapa nggak setuju? Karena pada tahun 2006 MK itu sudah membatalkan pasal-pasal tentang penghinaan presiden atau kepala negara yang dulu kita kenal dengan pasal Hatsai Artikelen. Ya. Kalau negara kita kerajaan itu wajar ada Hatsai Artikelen karena yang namanya raja atau ratu kan the king atau the queen can do no wrong. Jadi yang namanya raja dan ratu itu nggak bisa salah, tidak boleh salah kan gitu. Tapi seorang presiden dalam sebuah republik, presiden itu adalah jabatan politik, walaupun jabatan kenegaraan. Dia dipilih dan, dia dicalonkan dan dipilih. Sehingga dia tidak boleh diperlakukan seperti raja atau ratu. Ini termasuk kalau pasal penghinaan yang katanya diperluas untuk anggota DPR juga. Apalagi itu. Amanat konstitusi kita bukan melindungi anggota DPR dan presiden, tapi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tapi kalau reasoningnya dari Menkumham untuk mengatakan ini kan untuk jaga martabat juga. Nah, pertanyaannya adalah aneh. Kenapa? Itu dibuat delik aduan, dijadikan delik aduan. Iya. Kalau delik aduan justru merendahkan martabat presiden. Jadi presidennya harus You can ngadu. imagine, presidennya ngadu kepada Polsek, kepada Polres. Ada laporan gitu. Pak, Ya, saya iya. dihina Pak, tolong Pak. Yes. Kan aneh. Jadi seperti apa Bang perbedaannya antara kritik Oh iya, dan saya belum menghina? jawab ya. Iya. Ini untuk netizen Gitu. juga mungkin Abang Jadi juga gini, kritik itu tidak boleh personal.
Kalau body shaming itu menghina namanya. Ya. Ya. Tapi kalau saya mengatakan kebijakan Pak Jokowi itu kurang cerdas, itu saya tidak menghina dia. Hina. Tidak personal. Karena menurut saya gini, dunia maya itu kan dunia yang sebenarnya kan kita tidak bisa katakan dunia manusia semuanya. Kadang-kadang mesin. Saya dikatain Refli sakit hati, wah itu ada 100 kali misalnya dalam itu sudah saya pastikan mesin. Ada lagi kata-kata yang lebih jahat dari itu. Tapi kalau kita ambil hati, kita nggak tahu kan. Ya. Dan pastikan biasanya orang yang menghina itu pastinya kalau nggak anonim, mesin atau orang yang sama sekali kita nggak kenal.